Selamat pagi sahabat Mira Aset semua. Hari ini kita ada pembahasan mengenai sektor dengan plantation CPO untuk bulan Mei 2023. Next. Ya, jadi untuk di bulan Mei ini ya, kita sekilas review di bulan data terakhir dari Gapki. Jadi di bulan ketiga 2023 ini memang produksi daripada CPO domestik di Indonesia itu tumbuh sebesar 8,7%, naik ke level 13,3 juta ton. Dan ini juga ditemani oleh stockpile yang sudah juga cukup lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan juga secara quarterly, di mana ini levelnya sudah ada di 3,7 juta ton. Untuk secara konsumsinya sendiri, jadi memang untuk domestic consumption itu tumbuh sebesar 23% menjadi 5,4 juta ton. Kemudian untuk ekspornya juga tumbuh secara signifikan sebesar 27% secara tahunan menjadi 8,5 juta ton. Di mana kalau misalkan kita breakdown daripada domestic consumption-nya sendiri, ini masih didominasi oleh untuk food industry yang berkontribusi sebesar 46%, kemudian untuk biodiesel 43%. Jadi memang kita lihat ya, di mana untuk bulan ini sendiri naiknya konsumsi daripada CPO domestik itu juga salah satunya memang dikontribusikan oleh biodiesel yang memang tahun ini semenjak bulan Februari kemarin sudah dicanangkan untuk dari pemerintah dari program B35. Next. Ya, secara global sendiri memang kita melihat ada supply rebalancing ya, di mana kalau misalkan kita lihat figur yang di bawah sampai dengan bulan ini masih terkontraksi atau tersoften ya untuk edible vegetable oils-nya sendiri. Jadi memang itu ada difaktorkan oleh dua ya. Yang pertama memang supply daripada rapeseed oil dan juga soybean oil di dunia juga sudah mulai membaik karena memang untuk soybean oilnya sendiri ini memang Brazil mendapatkan yield daripada tanaman yang tertinggi di tahun kemarin 2022 kemarin. Dan ini juga akhirnya menjadi supply untuk dari Brazil sendiri terkait untuk soybean oil memang tinggi, sehingga memang untuk demand daripada soybean oil sendiri karena supply-nya yang memang sudah tinggi juga untuk substitute oil yang lainnya juga sudah cukup menurun, sehingga memang ini secara keseluruhan mempengaruhi harga menjadi agak lebih soften. Kita expect dengan adanya supply yang sudah rebalance ini, kita untuk in the coming quarters mungkin kemungkinan besar untuk edible vegetable oils ini sendiri termasuk dengan CPO oil ini akan mengalami softening lagi dan masih akan lebih volatile. Tapi kita masih percaya bahwa sebenarnya untuk domestic demand sendiri akan terus mendukung permintaan daripada CPO itu sendiri. Karena memang dengan program pemerintah yang nantinya targetnya di bulan Juli untuk menaikkan level daripada program biodiesel menjadi B40, ini juga akan menjadi salah satu trigger untuk menambahkan konsumsi palm oil secara domestik. Terus kemudian di samping itu kita juga melihat sebenarnya dengan adanya mobilitas dan juga orang-orang masyarakat yang kembali beraktivitas kembali secara offline, ini juga akan terus meningkatkan konsumsi daripada minyak edible ya. Next. Kemudian untuk dari secara produksi di dalam domestik sendiri, ini kita melihat kalau misalkan dari curah hujan, kita melihat sebenarnya untuk bulan-bulan di starting dari second quarter 2023 ini agak lumayan membaik, dan kita expect sebenarnya untuk dimulai dari second quarter atau di first half 2023 nanti, ini cuaca akan lebih favorable untuk para produsen-produsen CPO terutama yang di Kalimantan dan juga Sumatera, sehingga memang untuk produksi sendiri kita tahu bahwa kemarin-kemarin result daripada first Q 2023
plantation, emiten-emiten plantation itu terkena dampak karena memang satu dari segi produksinya yang terdampak oleh cuaca yang kurang baik, kemudian yang kedua juga memang ada dari fertilizer yang harganya juga sangat tinggi ya kemarin. Jadi memang kita expect mungkin di second quarter 2023 ini untuk segi produksi sudah mulai membaik, kemudian fertilizer juga ada beberapa emiten yang masih menggunakan harga lama ataupun juga sudah mulai adjust. Jadi kondisinya untuk produsen-produsen CPO di Indonesia kita harapkan di second quarter ini sudah menunjukkan sedikit perbaikan dan memang kita recovery akan mulai sekarang dan perbaikannya baru kelihatan lumayan itu di second half 2023 kita ekspektasinya. Next. Ya, jadi overall karena memang harga yang juga sudah ternormalisasi, kemudian juga supply yang memang sudah terrebalance terkait dengan substitute vegetable oils di samping dengan CPO, kita masih maintain neutral view kita. Jadi memang salah satu yang menjadi perisai untuk sektor ini adalah memang produksi yang harapannya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dan juga konsumsi domestik yang masih lebih baik dari tahun lalu karena terkait tadi yang pertama oleh untuk food consumption yang lebih baik di tahun ini dan kemudian juga biodiesel yang memang mau dinaikkan porsinya oleh government starting from kemarin Februari dan juga harapannya di Juli ya. Jadi overall kita masih maintain neutral untuk sektornya. Kemudian untuk sahamnya sendiri kita untuk Ali ada di Ali dan LSIP di coverage kita masih ada direkomendasi dengan trading buy. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih. Selamat pagi sahabat Meraset semua.